Kajian malam ini merupakan bedah buku Ustadz Ibn Talun Ad-Dimashqi As-Salihin dengan judul bukunya Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam sendiri disebut dengan ummah, disebut umat. Kenapa? Karena di saat umat tidak ada yang bisa mengangkat kepalanya, semua umat bergelimang dengan kemusyrikan, semua umat bergelimang dengan maksiat, semua umat bergelimang dengan rasa takut dan was-was, semua umat bergelimang dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ibrahim alaihissalam bisa mengangkat kepalanya, menunjukkan jati dirinya, bisa menunjukkan prinsipnya, bisa menunjukkan ketauhidannya, sehingga dia mendapat gelar Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, disebut umat. Nah, kalau seandainya dalam umat ini, di saat umat dalam keadaan bergelimang dosa dan maksiat, di saat umat bergelimang dengan kemusyrikan, di saat umat sedang dalam ketakutan, tidak ada yang berani untuk menampakkan kebenaran, kalau ada satu saja di antara mereka, kita katakan inilah umat. Karena umat bukan dihitung dari banyaknya jumlah, umat bukan dihitung dari banyaknya kuantitas. Apa gunanya kuantitas banyak tetapi tidak berkualitas? Apa gunanya kuantitas banyak tetapi tidak berkualitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik yang saya cintai, alangkah berbahagianya kita pada malam hari ini. Kita dikumpulkan Allah dalam suatu kesempatan yang merupakan kesempatan emas. Kita bersama-sama di rumah yang disucikan, yang Allah izinkan untuk dibangun dan untuk disebut-sebut dan ditinggikan asmanya, nama-namanya, yaitu di Masjid Raya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana telah menggerakkan kaki dan hati kita untuk datang, juga hendaknya memberikan taufik bagi kita untuk bisa memahami dan menerima serta mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Selawat dan salam kepada Nabi junjungan alam yang berkat rahmat dari Allah, taufik dari Allah, kemudian usaha beliau yang gigih dalam menyampaikan amanah, dalam menyampaikan risalah, dalam menjelaskan jalan hidayah, sehingga beliau dalam dakwahnya tidak pernah memikirkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ridha manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadikan manusia ridha bila ia menghendaki, dan Allah akan jadikan manusia tidak ridha bila dia menghendaki. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid, wa in kana labud faltakun ma'a ahli ta'atillahi ta'ala. Tidak seorang pun manusia kecuali ada yang cinta kepadanya, menyayanginya, dan ada pula yang membencinya. Dan ini tidak mungkin dielakkan. Oleh sebab itu hendaklah kamu selalu berada bersama orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Karena sesungguhnya siapa yang mencari ridha Allah, walaupun orang tidak ridha, Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan orang tersebut ridha pula kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan membuat Allah tidak ridha, Allah akan tidak ridha kepadanya dan menjadikan manusia juga tidak ridha kepadanya. Bapak, ibu-ibu dan saudara dan saudari sekalian, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhafu fillahi laumata laim. Beliau tidak pernah gentar, beliau tidak pernah takut, apalagi was-was bahwa beliau akan dibenci oleh orang, bahwa beliau akan dikucilkan oleh orang, bahwa beliau akan dihina oleh orang, beliau akan disakiti oleh orang. Itulah prinsip seorang dai, seorang pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan qudwah kepada kita umat ini dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, selanjutnya saya berterima kasih kepada panitia dan pengurus Masjid Raya yang telah memberikan kesempatan ini untuk membina silaturahim antara kita. Kalaulah kedatangan kita di sini hanya sekedar untuk berjumpa dengan sesama saudara, tidak lain daripada itu sudah cukup sebagai kelebihan yang Allah berikan untuk kita. Apatah lagi insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama, mencoba mendapatkan mutiara-mutiara dari sebagian kecil ilmu Allah yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat, karena qalilul ilmi ma'at taqwa katsir. Sedikit ilmu diiringi dengan takwa nilainya banyak. Wa katsirul ilmi ma'a ghairi taqwa qalil. Dan banyak ilmu tanpa diiringi takwa artinya sedikit. Seperti kata Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Menjelang masuk masjid tadi saya diberitahu oleh seorang panitia bahwa kajian malam hari ini sebagian jemaah berasumsi atau membayangkan bahwa kajian kita adalah bedah buku, yaitu membedah buku
sesuai dengan judul yang diberikan panitia, Untukmu yang Berhati Hanif, yang ditulis oleh salah seorang dai kita, yaitu Ustaz Arman Halim rahimahullah ta'ala. Lalu saya katakan tidak masalah apakah namanya bedah buku atau tidak. Yang jelas saya tidak tahu isi buku beliau dan belum pernah melihatnya. Kalaupun nanti ada kesamaannya, mungkin kesamaan referensi atau kesamaan karena juga sama-sama alumni Madinah. Beliau adalah junior saya, tapi sekarang sudah jadi senior saya karena sudah duluan menemui Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah sampai tingkat pangkat yang paling tinggi, itu mati. Rahimallahu taala. Tapi tidak ada salahnya kalau saya katakan bahwa kajian malam ini juga merupakan bedah buku. Tapi bukan bukunya Ustaz Arman, tapi adalah Ustaz Ibnu Talun Ad-Dimashqi As-Salihin. Ini lebih senior lagi, wafatnya 953 Hijriah. Lebih senior lagi. Dengan judul bukunya Inna Ibrahim kana ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam sendiri disebut dengan ummah, disebut umat. Kenapa? Karena di saat umat tidak ada yang bisa mengangkat kepalanya, semua umat bergelimang dengan kemusyrikan, semua umat bergelimang dengan maksiat, semua umat bergelimang dengan rasa takut dan was-was, semua umat bergelimang dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ibrahim alaihissalam bisa mengangkat kepalanya, bisa menunjukkan jati dirinya, bisa menunjukkan prinsipnya, bisa menunjukkan ketauhidannya, sehingga dia mendapat gelar Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, kana ummah, disebut umat. Nah, kalau seandainya dalam umat ini, di saat umat dalam keadaan bergelimang dosa dan maksiat, di saat umat bergelimang dengan kemusyrikan, di saat umat sedang dalam ketakutan, tidak ada yang berani untuk menampakkan kebenaran, kalau ada satu saja di antara mereka, kita katakan inilah umat. Karena umat bukan dihitung dari banyaknya jumlah, umat bukan dihitung dari banyaknya kuantitas. Apa gunanya kuantitas banyak tetapi tidak berkualitas? Emas murni satu biji cukup besarnya ini, ginilah. Satu biji besar banding dengan emas palsu satu goni, mana yang lebih mahal? Emas murni jauh lebih mahal daripada emas palsu. Emas palsu lebih murah, tidak bernilai. Demikian juga dengan manusia. Banyak. Ini marah lagi bapak sama saya nanti. Banyak tetapi tidak diperhitungkan. Banyak tetapi tidak pede. Banyak tetapi tidak kuat. Banyak tetapi ditekan. Banyak tetapi ditindih, ditindas. Modelnya kita. Contohnya tidak mau juga, maka saya bilang marah sama saya. Contohnya kita banyak enggak? Banyak enggak? Banyak kita. 235 enggak, berapa haji kemarin berapa? Ini ya saya lupa, yang baru naik haji selamat sampai ke negeri. Mudah-mudahan haji yang mabrur, amalan yang masykur, dan perniagaan yang tidak merugi insyaallah taala. Semoga diterima dan kita mendapatkan insyaallah imbasnya.
Karena semakin banyak jemaah haji yang mabrur, semakin banyak orang yang soleh insyaallah. Semakin banyak yang soleh, semakin kuat nanti kita. Jemaah haji berapa jumlahnya kemarin? 213.000. Itu yang reguler. Ya. Tambah plus 16.000 berapa semua? Bulatkan aja lah 230. 230.000 berarti sama dengan 230 juta umat Islam Indonesia. Tapi apakah kita sudah dapat menyandang inna ummatal Indonesia kanat ummah? Sudahkah kita diperhitungkan? Belum? Sudahkah kita percaya diri dengan apa yang kita miliki? Belum? Sudahkah kita memimpin umat ini? Belum. Jangankan umat Islam semuanya, umat Islam Indonesia saja kita masih apa? Ya, masih jauh dari yang diharapkan. Tetapi Ibrahim alaihissalam, dia sendiri bisa melawan kekejaman Namrud yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan sama dengan Tuhan. Ya, dia mendakwahkan seperti itu. Apa katanya? Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang beradu argumentasi dengan Ibrahim, berdebat dengan Ibrahim, ketika Ibrahim mengatakan kepadanya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, karena aku sudah menghidupkan mematikan, kan sudah sampai ke argumen paling tinggi kan. Tidak ada kita, siapapun di antara kita ada yang berani mengakui bisa menghidupkan mematikan? Ada? Berarti lebih kejam dari Namrud. Lebih sombong dari Namrud kalau sudah bisa menghidupkan dan mematikan gitu. Qala ana uhyi wa umit, dijawabnya saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Wah, hebat juga kamu Namrud. Gimana caranya? Panggil 2 orang. Satu dipancung, satu pergilah kamu. Itu rupanya menghidupkan mematikannya. Nah, lalu Ibrahim enggak kehilangan alasan, enggak kehilangan hujjah. Begitulah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keteguhan di dalam segala kesempitan, dia akan mendapatkan jalan untuk keluar. Apa katanya? Dijawab oleh Ibrahim, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Sesungguhnya Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari timur sana, coba kamu terbitkan dari barat. Di sini kan tidak bisa, kalau matahari kan tidak bisa dijuluk kan? Tidak bisa pakai pedang lagi, tidak bisa pakai galah, tidak bisa pakai tali, tidak bisa pakai tombol. Hari ini sampai hari ini belum ada bisa yang bikin tombol matahari, ada? Makanya belum ada yang seperti Namrud sekarang bisa menghidupkan mati, tapi perangai mungkin ada. Ya, oleh sebab itu sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, lalu coba kamu terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya orang kafir itu kehabisan napas, kehabisan hujjah. Ya apalagi karena dipermalu di depan orang ramai. Makanya kalau kita kurang-kurang hujjah, jangan berdebat depan orang ramai ya. Soalnya kalau sudah berdebat depan orang ramai nanti pasti tidak mau ngaku kalah itu. Iya, tidak mau ngaku kalah. Kalau kurang-kurang hujjah, malu rasa mengakui kesalahan, jangan berdebat depan orang ramai. Fabuhital ladzi kafar. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, Ibrahim alaihissalam yang sering dalam banyak ayat disebut Allah sebagai seorang yang hanif, sebagai seorang yang hanif. Yang hanif adalah orang yang selalu mencari kebenaran.
Yang hanif adalah orang yang selalu cenderung untuk mengikuti kebenaran. Yang hanif adalah orang yang hatinya selalu terpaku pada ketaatan. Yang hanif adalah orang yang selalu berusaha mencapai derajat keimanan. Yang hanif adalah mereka yang selalu berusaha untuk mendapatkan sebuah keyakinan. Mereka yang hanif adalah mereka yang selalu cenderung hatinya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hanif adalah yang hatinya selalu senang dengan beribadah. Yang hanif adalah yang hatinya selalu bergembira menerima hidayah. Yang hanif adalah yang hatinya lembut. Yang hanif adalah orang yang selalu dekat dengan Allah. Yang hanif adalah mereka yang berakhlak yang baik. Yang hanif adalah mereka yang menjauhi kemaksiatan dan kemusyrikan. Oleh sebab itu Ibnu Talun dalam bukunya ini menyebutkan Ibrahim alaihissalam dalam bukunya Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, satu umat. Subhanallah. Dia sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut Zaid bin Amr Al-Adawi, anak paman Umar bin Al-Khattab, ayah dari Sa'id bin Zaid ibn Amr Al-Adawi, dia itu adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa dia yuhsyaru yaumal qiyamat ummatan wahda. Zaid bin Amr Al-Adawi nanti pada hari kiamat dibangkitkan sendiri, satu umat. Subhanallah. Orang-orang yang berada di jalan kebenaran, di saat orang dalam jalan kesesatan, orang-orang yang di atas jalan petunjuk, di saat yang lain menyalahi petunjuk, dia pantas mendapatkan gelar jadi satu umat. Zaid bin Amr ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di Mekah, dia adalah orang yang mensucikan diri dari kotoran-kotoran jahiliyah. Dia sangat tidak setuju dengan cara-cara orang Quraisy, sampai dia mengatakan, buruk sekali nih perangainya orang Quraisy ini. Allah berikan binatang ternak, Allah berikan onta, Allah berikan sapi, Allah berikan kambing, domba sebagai rezeki dari Allah, dan mereka mengakui itu rezeki dari Allah. Mereka akui itu rezeki dari Allah. Tidak ada yang bilang bahwa yang memberi mereka rezeki itu Allah wal Uzza. Tidak ada. Mereka datang mengatakan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Tetapi ketika dia menyembelih atas nama selain Allah. La ilaha illallah. Kita Pak berkorban tidak kemarin? Hah? Bayar korban padahal hanya 1/7 ekor sapi kan? 1/7 ekor sapi. Berapa lah cuma 1/7 ekor sapi ya? Kalau sekeluarga makannya 3 hari habisnya. Kalau lupa itu yang panitia bacakan namanya ini atas nama Dasman Yahya Ma'ali, marah-marah kita. Iya enggak? Enggak ada yang marah? Alhamdulillah. Kok saya marah saya itu? Kok nama saya tidak disebut? Buktinya ketika akan menyembelih semua harus menyebut nama. Saya tidak menuduh tidak ikhlas ini ya, jangan salah paham.
Kita tidak senang kalau nama kita tidak terpanggil, tidak disebutkan. Padahal kita memberi hanya sebagian sedikit. Nah, bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan semuanya kepada kita, lalu kita akan menyembelihnya, kita sembelih atas nama selain Allah. Nah, Zaid ibn Amr waktu itu, karena hatinya adalah hati yang hanif, yang mencari kebenaran, yang benci kepada kemusyrikan, dan mencari tauhid. Karena sesungguhnya fitrah manusia itu, fitrah manusia yang belum terkontaminasi, fitrah manusia yang masih suci, fitrah manusia yang masih hanif, dia benci pada segala hal yang berbau syirik. Iya enggak? Benci dia. Maka Zaid ibn Amr ini termasuk yang membenci kemusyrikan orang-orang Mekah waktu itu. Tetapi dia tidak mendapatkan tempat untuk bertanya. Yang bisa dia lakukan adalah mengikuti sisa-sisa agama Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang Quraisy sendiri waktu itu masih mengaku mengikut Ibrahim, tetapi namanya saja. Mungkin tidak jarang pula sebagian umat Islam kita mengatakan mengikuti Islam namanya saja, tetapi Islam jauh dari apa yang mereka lakukan. Kalau kita bilangkan, ini sama juga jawabannya dengan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau kita katakan tolong ikuti apa yang diturunkan Allah, Al-Quran atau hadis Nabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak mungkin, masalahnya kami tidak menemukannya dalam kebiasaan yang kami warisi dari orang-orang dulu. Orang biasa begini masa dirobah-robah. Gitu juga jawaban sebagian kaum muslimin. Demikian juga jawaban sebagian kaum muslimin. Oleh sebab itu di dalam Ka'bah itu tidak ada patung Ibrahim dan Ismail. Iya, pernah lihat? Nah, yang pernah haji. Sekarang nggak ada lagi, dulu di masa jahiliyah. Ada patung Ibrahim dengan Ismail sambil memegang anak panah undian yang disebut Al-Azlam. Subhanallah. Makanya ketika Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah ketika Fathu Makkah, melihat patung itu beliau nggak jadi masuk, disuruh diruntuhkan dulu. Beliau mengatakan qatalahumullah ama wallahi laqad alimu annahuma lam yastaqsima qat. Semoga Allah memerangi mereka, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya mereka paham betul bahwa Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah. Orang Quraisy itu paham betul. Tetapi kenapa juga dibikin gambarnya itu? Ya sudah terlanjur susah untuk merubahnya. Makanya umat jahiliyah itu tidak terhitung ummah seperti Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi oleh sebab itu Bapak-bapak, fitrah kita sendiri, secara fitrah manusia pasti mengakui dan tidak akan menerima kalau seandainya dalam alam ini ada Tuhan lebih dari satu. Ada Tuhan lebih dari satu, kecuali orang yang hatinya diliputi dengan keraguan karena beribu subuhat dan keraguan. Pernah dengar cerita seorang ahli apa namanya, mungkin saya sebut namanya, ada pula yang tersinggung nanti kan, tapi saya sebutlah namanya, ahli filsafat. Soalnya tidak pakai sebut pun nanti banyak juga yang tersinggung. Banyak juga yang
tersinggung, makanya tidak apa-apa sekali-kali saya tersungking pula. Ahli filsafat dari Andalus